Shalom pecinta kopi, kembali lagi dalam konten Ngobrol Pemuritan. Hari ini kita akan bersama-sama membahas hal-hal seputar pemuritan. Di sesi yang keempat tentunya bersama saya Evangelis Yeskiel, Pendeta Nathan, Contoh Anton. Ya, kami bersama-sama dari tim pemuritan GKPJ akan bersama kupas tuntas 3 hal. Hari ini khususnya kita akan membahas pemuritan, 3 aspek pentingnya, yaitu bagaimana di dalam kelompok kecil kita dapat bersama-sama berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, kita langsung saja ke dalam aspek yang pertama, yaitu berakar. Nah, menurut rekan-rekan semua, kira-kira di dalam kelompok kecil, bagaimana menjadi kelompok kecil yang berakar? Nah, ngomong-ngomong soal akar itu kan juga bertumbuh. Nah, bertumbuh ke arah mana akarnya? Ya, mungkin siapa dahulu yang bisa memberikan insight. saya dulu lah ya. Ya, silakan. Berakar kan bicara tentang dasar ya, tentang satu fondasi yang dibangun dalam kehidupan seorang murid Kristus. Saya pikir itu yang menjadi fondasi awal di mana seseorang bisa kuat ya, itu yang disebut dengan berakar ya, di dalam tantangan kehidupan yang dialami, dalam persoalan hidup yang dialami, itu kembali bagaimana seseorang membangun dasar imannya ya dalam Tuhan. Oke, jadi ada satu kata penting yaitu foundation ya, dasar ya. Nah, di dalam beberapa bagian khususnya di dalam Alkitab, kitab Injil juga digambarkan bahwa dasar itu seperti bangunan ya, bangunan kokoh atau tidak itu tergantung fondasinya ya. Nah, menurut Santo Antonius, kira-kira apa sih dasar, fondasi daripada kelompok kecil itu? Ya, tentu saja kalau kita berbicara dasar yang membedakan antara kelompok kecil di dalam gereja ataupun dengan kelompok-kelompok di luar adalah bagaimana meletakkan fondasi firman Tuhan itu. Ya, kebenaran firman Tuhan sebagai yang utama. Sehingga ya kita bukan hanya menjadi kelompok yang kumpul-kumpul aja, tetapi ada kebenaran firman Tuhan yang kita terima setiap kali kita melakukan kelompok kecil, dan itu menjadi fondasi yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan. Ya, jadi akarnya firman Tuhan ya, berarti jelas ya fondasinya firman Dibangun Tuhan. di dalamnya. Ya, kebenaran firman itu bagaimana membangun kehidupan seseorang murid Kristus lah ya, Nathan ya. Ya, jadi sebagaimana tanaman ya, kalau kita katakan tanaman atau bangunan itu fondasi dan akarnya kita cabut, maka akan runtuh ya. Tanaman itu tidak bisa tumbuh. Maka kalau di dalam kelompok kecil boleh kita katakan tidak ada firman Tuhan di dalamnya, itu bukan kelompok kecil yang sejati. Ya, kira-kira dia bisa berubah menjadi mungkin KTB ya, kelompok tumbuh bersama gitu. Berat badannya bertambah maksudnya. Karena kumpul-kumpul mungkin ya makan jasmani saja, tidak ada makanan rohani. Obrolannya pun mungkin hanya di permukaan soal kehidupan ya, tidak menyentuh hal-hal yang bersifat rohani. Jadi dalam kelompok kecil itu kalau membangun dasar kehidupan ya bicara tentang kehidupan juga, tapi bagaimana dikaitkan dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan seseorang untuk mengikut Yesus ya. Karena tanpa firman Tuhan pun sebenarnya di dunia itu juga banyak kelompok-kelompok seperti itu ya. Iya. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya kita kembali nih di dalam Kolose pasal kedua ayat ke-7 sampai ke-8 ya, dikatakan bahwa hati-hati akan ajaran-ajaran dunia begitu. Maka kamu harus berakar khususnya di dalam firman Tuhan yang menegaskan pentingnya firman Tuhan di tengah-tengah tantangan zaman. Nah, menurut rekan-rekan kira-kira di dalam kelompok kecil nih kita membahas firman Tuhan ya. Kira-kira apa manfaatnya ya dalam menangkal segala hal itu? Apakah benar ada manfaatnya? Iya, kalau dibilang ada manfaat pasti ada lah ya manfaatnya ya. Cuma seberapa besar manfaat itu dan seberapa pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita dan bagaimana kita membagikannya itu di dalam kelompok kecil kan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Dan setiap orang tentu saja berbeda-beda ya, sehingga kita melihat bahwa apa yang menjadi prioritas hidup kita itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Dimana kalau kita benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu, maka firman Tuhan itu akan terpancar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, malah firman Tuhan hanya sebagai pelengkap saja.
Oke. Nah, sehingga orientasi baik itu di dalam kehidupan kita atau di dalam kakak, ya, itu harus benar-benar dimulai dari kebenaran firman Tuhan itu. Jadi menarik ya dikatakan tentang prioritas firman ya. Firman itu bukan pelengkap. Jadi boleh kita katakan justru melalui kelompok kecil kita dilatih ya mengembalikan fokus kita gitu ya. Justru ini yang utama loh. Ya, Betul. firman itu utama, bukan hanya pelengkap saja. Ya, kalau Muse lihatnya. Kalau di kakak kan tentunya lebih praktis ya untuk mengenal firman ya. Jadi kan kita ada sharing di situ bagaimana sharing kehidupan dikaitkan dengan firman yang dipelajari ya. Apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi kesulitan ya. Itu dibicarakan di dalam kakak ya. Harusnya sejatinya begitu sih. Berjalannya bagaimana melihat firman itu sebagai akar, sebagai dasar dan kehidupan seorang murid Kristus. Iya. Ya. Tadi Muse katakan ada sharing-sharing firman ya. Iya. Berarti bisa lebih kita katakan lebih mengena ke dalam konteks kebutuhan jemaat berarti ya melalui kelompok kecil. Karena kita melihat misalnya khotbah, pembinaan gitu ya. Mungkin sudah kita katakan gereja sudah ada set ya. Tema tahunan, tema bulanan gitu ya. Nah, belum tentu hal itu ya, misalnya kita katakan khotbah di dalam minggu ini bisa menjawab kehidupan jemaat saat itu. Ya, justru ya mungkin dengan kelompok kecil itu bisa diaplikasikan ya. Misalnya ada masalah ekonomi, masalah keluarga, mungkin temanya bukan hal itu, tetapi mungkin dalam kelompok kecil bisa di-sharingkan hal-hal seperti itu dan bisa melihat firman bagaimana menjawab. Iya, bisa juga ditanyakan. Kalau khotbah kan nggak mungkin tunjuk tangan tanya kepada pengkhotbah. Tapi dalam kelompok kecil kan ada sesi kita bisa tanya gitu loh. Berarti kelompok kecil manfaatnya juga bisa semakin menegaskan lagi khotbah hari Minggu ya. Bisa, iya. Harusnya begitu ya. Apa yang didengar, kemudian mungkin menemui kesulitan dalam praktek firmannya, dibahaslah di kelompok kecil itu. Iya. Saya pikir dengan hal-hal demikian akan mempersiapkan murid Kristus untuk menghadapi tantangan zaman. Tantangan di dalam dirinya sendiri pun akan terjawab. Dan bukan hanya dia sendiri, ada kelompok, ada rekan-rekan yang lain, anggota kelompok kecil yang lain yang mensupport, yang mendukung. Ya, harusnya ke arah begitu sih. Iya, untuk kelompok kecilnya. Ya. Oke. Ya, setelah berakar, memiliki fondasi yang kuat di dalam firman Tuhan. Tentu kita mau bertumbuh dong. Ya, nggak hanya akar saja, tapi mau bertumbuh. Nah, tetapi kalau kita katakan bertumbuh, sepertinya agak abstrak dalam hal rohani. Karena kita katakan kalau mau mengetahui temperatur seseorang, berat badan seseorang, ada alat pengukurnya. Iya. Tetapi kerohanian seseorang itu susah sekali diukur. Saya nggak bisa memberikan nilai, misalnya kerohanian Muse berapa, saya berapa, contoh Antonius berapa, ya susah ya gitu ya. Nah, kira-kira apakah ada indikator ya atau ciri-ciri seseorang itu mengalami pertumbuhan dalam kelompok kecil? Ya, mungkin rekan-rekan bisa memberikan insight-nya. Kalau biasa saya melihatnya ya dari pengalaman dengan beberapa AKK, ada terjadi perubahan di dalam hidupnya. Itu yang memperlihatkan bahwa ada pertumbuhan nih yang dia alami. Misalnya seorang AKK yang masih suka jatuh dalam dosa kebohongan. Tetapi ketika kita bahas tentang sesi untuk hidup jujur, di situ dia diubahkan. Dia merasa ada satu tantangan yang harus dia hadapi. Dia harus tinggalkan kebohongan, berani hidup jujur. Sekalipun ada risiko. Ya, kira-kira seperti itu. Ada pertumbuhan itu terlihat bagaimana karakter Kristus itu tercermin di dalam hidupnya. Artinya ada perubahan yang dialami. Ya. Iya, kalau dari saya sih hampir sama ya, dalam arti pasti ada perubahan yang muncul dari seseorang, entah itu terlihat oleh orang lain ataupun disadari di dalam dirinya sendiri. Ada banyak ya yang sebenarnya bisa menjadi kriteria, misalkan pertumbuhan secara knowledge ya, secara pengetahuan pasti kalau semakin belajar firman Tuhan semakin banyak tahu. Beda dengan orang yang nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah belajar firman, pasti ada perbedaan. Harusnya seperti itu dari sisi intelektualnya. Tapi juga bukan hanya berhenti sampai di situ, ya. Tapi dari afeksinya juga, ya, bagaimana dia bertindak atau dari perubahan dirinya, tentu ada
perbuatan-perbuatan yang bergeser, dalam arti dulu dia sering melakukan ini ya, sebelum bertobat atau sebelum benar-benar sungguh-sungguh menggumulkan firman Tuhan, tapi makin lama makin bergeser, makin melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya ada pengukuran, dalam arti ada perubahan ya, di dalam tindakan dan perilakunya, termasuk dari diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, itu ada perubahan hidup di situ. Oke. Nah, kalau apa yang menghambat kira-kira seseorang untuk bertumbuh dalam kelompok kecil? Yang menghambat ya. Ya, yang menghambat ya. Ya ketika dia nggak mau berubah, sudah tahu tapi nggak mau berubah, Ya. itu mungkin salah satu hal yang ini ya, yang penting yang perlu disadari ya. Sudah tahu tapi nggak mau berubah. Mungkin contoh-contoh bisa tambahkan Jenam. Ya sama sih, dalam arti kadang kan ya itu orang hanya berhenti di pengetahuan saja. Tiap minggu dengerin khotbah atau tiap ketemu di dalam kelompok kecil itu banyak dengerin firman, tapi nggak ada mengambil langkah untuk berubah. Komitmen. Nah, ini penting. Makanya di dalam kelompok kecil kita juga sering ada kan komitmen untuk melakukan proyek ketaatan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kita dilatih untuk berubah ya di dalam pola kehidupan kita. Ya. Mungkin Musa Nathan bisa jelaskan ya, di dalam kelompok kecil biasanya ada proyek ketaatan. Ya. Iya, proyek ketaatan ya. Ya, apa itu sih proyek ketaatan gitu? Bukannya kita hanya baca firman udah selesai, ya belajar firman, maksud ayatnya, kenapa ada disebut proyek ketaatan? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, proyek ketaatan itu semacam aplikasi ya. Aplikasi, jadi bukan hanya dibahas, dibicarakan, tetapi actionnya apa nih? Setelah mendengar misalnya sesi tentang hidup jujur, apa yang harus dilakukan? Yaitu mungkin berani sebutkan kelemahannya, bahwa hari ini mungkin masih jatuh dalam dosa kebohongan ataupun sudah berhasil ya untuk tidak berbohong lagi. Mungkin yang selama ini berbohongnya kayak gaya hidup biasa aja, nggak masalah, tapi setelah masuk dalam sesi itu, belajar sesi itu, jadi sudah ada firman ya, misalnya kita udah bahas firman, udah sharing ya, kemudian ada hal yang mau kita lakukan, itulah proyek ketaatan. Jadi lebih sifat ke aplikasinya, bukan hanya sekedar aplikasi, tapi benar-benar dilakukan ya, dipantau apakah sudah lakukan atau belum gitu loh. Jadi bukan hanya tentang komitmen saja, tetapi actionnya apa gitu loh. Benar. Ya, berarti kelompok kecil itu kita boleh katakan itu sangat holistik ya. Ya, dia sangat holistik. sekali, Tidak hanya satu sisi. Tidak hanya satu sisi ya. Jadi seseorang telinga mendengar firman Tuhan, kemudian dia kembali ke kakaknya. Otaknya jalan membahaskan firman Tuhan, kemudian mulutnya sharing ya, saling sharing, dan kemudian kaki dan tangannya melakukan firman Tuhan. Sangat holistik sekali ya. Oke, proyek ketaatan ya, ini adalah satu hal yang sangat penting yang menjadi ciri khas dalam kelompok kecil juga. Dan proyek ketaatan inilah akan menunjukkan atau ada buah. Tadi kan kita berakar, bertumbuh, berbuah. Itulah menghasilkan buah gitu. Jadi melalui proses dia mendengar, melakukan, belajar, mendengar, melakukan gitu ya, nanti akan muncul buahnya. Iya. Nah, mungkin kita bahas lebih spesifik lagi buah gitu ya. Kira-kira Muse dan Santo Antonius, apakah pernah di dalam kelompok kecil merasakan buah, melihat gitu ya, atau mengalami buah-buah pertumbuhan di dalam kelompok kecil itu sendiri? Dan buah-buah seperti apa? Iya. Untuk selama ini saya melihat dari dalam ya, ada perubahan dari AKK. Misalnya dulu orangnya agak cuek, sekarang lebih perhatian kepada orang lain ya. Dulu mungkin hidupnya untuk dirinya sendiri, sekarang udah bisa membagi hidup. Mungkin yang sangat terlihat ya ini, bagaimana dia punya kerinduan ya untuk membawa rekan-rekan yang lain untuk bergabung dalam KK, yang seringkali kita sebut dengan multiplikasi gitu loh. Ya, kalau di pemuda ya, secara khusus yang saya bina, di kakak pemuda sendiri banyak sekali tantangan ya. Tetapi juga saya melihat di dalam proses yang terjadi di dalam kelompok kecil tuh ada hal-hal yang mengubahkan. Salah satunya misalkan ada pemuda atau pemudi yang dulu belum mengambil komitmen untuk pelayanan. Nah, lalu mereka melalui kakak ya, didorong oleh rekan-rekan belajar firman Tuhan, akhirnya dia mau mengambil komitmen untuk pelayanan.
Ataupun misalkan yang dahulu belum berkomitmen untuk dibaptis, nah, itu juga terjadi ya. Jadi ada juga pemuda-pemudi yang akhirnya di dalam KK dikuatkan ya, didorong, akhirnya dia mengambil komitmen untuk ikut katekisasi dan akhirnya dibaptis. Ada banyak juga hal yang lain, misalkan seperti yang Musnatan sampaikan soal multiplikasi, yang dahulu mungkin gak berani jadi pemimpin kelompok ya, tapi seiring dengan berproses terus dibimbing dan dibina, akhirnya mau mengambil komitmen untuk menjangkau jiwa, membentuk kelompok kecil yang baru ya, dan juga membina mungkin adik-adik tingkat mereka yang belum punya kelompok. Nah, kira-kira seperti itu sih. Ya, berarti ada banyak sekali buah-buah yang bisa dihasilkan ya dari pemuritan berbasis kelompok kecil. Buah pertobatan, buah pelayanan, iya. bahkan ada buah penginjilan. Buah penginjilan Iya. ya. Berarti dia sudah mulai tidak hanya fokus kepada dirinya, dia mau menginjili ya. Iya. Ya, harusnya itu menjadi tujuan ya, daripada sebuah kakak itu ada menghasilkan buah multiplikasi itu. Pergi menginjili, menyatakan kasih Kristus ya. Setidaknya melalui dirinya lah ada perubahan hidup yang dapat dilihat, dirasakan oleh rekan-rekannya atau di keluarganya. Iya, itu sudah hal yang baik ya. Ya, itulah namanya proses ya, proses dari seseorang berakar, bertumbuh kemudian berbuah, itu ada satu proses. Ya, tentu prosesnya tidak mudah ya. Pasti namanya mau berubah dari satu kebiasaan ke kebiasaan yang lain pasti tidaklah gampang, banyak sekali tantangan-tantangan. Tapi kita juga di sana belajar bahwa perubahan sekecil apapun ya kita harus apresiasi di dalam kelompok pasti kecil. Berdampak ya. Ya pasti berdampak dan iya. ya tujuannya cuma satu ya, yaitu mengarah semakin serupa Yesus ya. Iya. Hidupnya mencerminkan Kristus, bagaimana hidupnya memuliakan Tuhan. Ya itulah yang menjadi arti hidup kita lah, tujuan goal kita untuk menjalani kehidupan ini. Nah, Mose kemudian juga Contoh Antonius dari kelompok kecil sendiri. Ya, kira-kira mendapati berkat apa? Kalau saya ketika mendapati AKK yang mengalami perubahan itu sangat bersukacita sekali. Ya, saya melihat dulunya dia begini, sekarang kok jadi begini. Ada perubahan yang ya mungkin rasanya nggak mungkin loh dia bisa berubah kayak gitu ya. Sekarang dia bisa berubah kayak gitu. Saya melihat itu satu sukacita bagi saya. Iya, iya. Bagaimana seorang AKK ada perubahan di dalam hidupnya yang dialami itu. Tapi sekali lagi ini proses, nggak instan ya. Perlu waktu yang lama, perlu waktu yang panjang mungkin untuk dirasakan. Ya. Setidaknya setahap demi setahap saya melihat terjadi perubahan hidup daripada anak-anak Tuhan yang mengikuti kelompok kecil, itu sudah satu sukacita yang besar ya. Ya tentunya dikuatkan juga ya melihat ada perubahan-perubahan hidup dan buah-buah pelayanan nyata melalui kelompok kecil. Contoh Antonius dari pribadi apakah berkat didapat dari kelompok? Tentu saja selama mengikuti kakak ya, itu banyak sekali ya berkat yang didapatkan. Bukan hanya dari kita melihat orang lain, tapi dari diri kita dulu ya. Diri kita bukan hanya mengajar anggota kelompok ataupun siapapun yang kita bina, tapi kita belajar juga dari mereka kan. Nah, di situ saya dapat banyak belajar juga hal yang mungkin di luar daripada bidang kita ya, yang dikuasai oleh rekan-rekan yang lain, itu saya belajar juga di situ. Jadi ada dialog juga ya, nggak hanya mengajar saja, tapi kita juga belajar di dalamnya. Nah, selain belajar ya dibentuk juga kan. Tentu saja di dalam kehidupan kita bersosial itu kan tidak mudah ya. Kita belajar dari orang lain, mungkin ada yang nggak sesuai ya, kita belajar dibentuk juga dari hal-hal seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu sih. Ya, tadi ada belajar ya, walaupun sudah menjadi hamba Tuhan, bukan berarti kita stop belajar ya. Jadi dari AKK kita bisa belajar banyak hal ya. Yes. Di dalam pergumulan mereka, bagaimana mereka tetap beriman, bagaimana kesungguhan mereka saat mendengarkan firman, melakukan firman Tuhan. Ya, banyak aspek-aspek yang menguatkan, menyegarkan kembali ya kita di dalam pelayanan kita. Nah, saya sendiri secara pribadi sangat terberkati dengan kehadiran kelompok kecil, di mana saya secara pribadi juga belajar ya makna keterbukaan dan membuka hidup. Gitu ya. Mungkin dulu sebelum kenal pemuritan berbasis kelompok kecil, ya mungkin kita
memiliki hal yang kita rasakan ya mungkin mau terlihat sempurna. Ya itulah hal yang saya paling rasakan itu di luar kelompok kecil. Ya, tetapi di dalam kelompok kecil itu belajar apa yang namanya terima diri apa adanya dan membuka diri gitu loh. Ya, dan selalu ya berubah menjadi lebih baik gitu loh. Justru kan kalau tidak ada kelompok kecil terkadang kita berpikir sudah baik. Ya kelompok kecil wah semakin disadarkan dan ya nggak takut ya berubah kan proses hidup. Ya itu yang saya paling rasakan gitu ya di dalam kelompok kecil. Jadi bukan beban, ringan rasanya justru Ringan. di kelompok kecil. Otentik ya. Otentik. Bisa belajar otentik ya, itu satu hal. Itu nggak mudah loh, betul. Kalau nggak dibantu pemuritan itu nggak gampang gitu ya. Bisa mengakui kesalahan, kemudian kita bisa berubah itu tidak gampang sekali. Ya, apalagi kalau mengingat ya di dalam pelayanan kehidupan kita yang mungkin sepertinya dibentuk dalam tradisi yang apalagi orang Tionghoa ya memiliki konsep yang sangat tidak boleh ada cacat celah, harus sempurna segala sesuatu gitu loh. Ya. Oke, nah statement terakhir ya dari Muse, dari Santo Antonius mengenai kelompok kecil yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Ya, sebagai seorang murid Kristus tentunya kita harus mengalami 3 fase ini ya, berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan memang itu butuh proses dan perjalanan yang mungkin panjang, lama ya, dan tidak mudah, banyak tantangannya seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Ya, tapi kita harus mencapai itu. Kita tidak hanya bisa menjadi seorang murid yang maunya berakar saja. Atau seorang murid yang maunya bertumbuh saja, tapi tidak mau berbuah. Ketiga aspek ini harus ada dalam diri kita. Oke. Ya, kelompok kecil tentu saja bukan hanya berbicara tentang hal yang instan ya. Sama seperti kata Musnatan tadi, ini semua adalah proses. Prosesnya tiap kelompok itu berbeda-beda. Jadi kita juga melihat bahwa proses itu harus dilalui satu demi satu ya secara baik dan bahkan bukan tidak mungkin ya itu dijalankan berbarengan juga. Sembari berbuah kita masih tetap harus berakar, masih tetap harus bertumbuh. Jadi nggak stop gitu. Setelah berakar udah saya tidak berakar lagi sedikit pun, enggak. Tapi ini adalah proses yang terus ya di dalam kehidupan kita harus berjalan seimbang ya di dalam itu. Kayaknya sebuah pohon lah ya. Ya, betul ya. Sebuah pohon. Nah, jadi berbuah ya adalah hasil yang ingin kita capai di dalam hal ini kan. Nah, sehingga kembali lagi kelompok kecil itu adalah satu wadah untuk kita memuliakan Tuhan. Oke. Terima kasih ya. Ya. Hari ini kita sudah belajar dan kupas tuntas mengenai 3 aspek berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, bagi jemaat yang ingin ya, mengetahui lebih dalam mengenai pemuritan berbasis kelompok kecil dan ingin bersama-sama untuk berakar, bertumbuh dan berbuah bersama, saya mengundang setiap kita untuk hari ini mengambil komitmen untuk masuk bersama dalam kelompok kecil, atau mungkin kita bersama-sama belajar ya lebih dalam lagi mengenai pemuritan kelompok kecil. Kita rasakan ya, jadi tidak hanya dengar tapi kita rasakan dan juga kita lakukan dalam kehidupan. Demikian podcast Ngopi, ngobrol pemuritan pada sisi kali ini bersama saya Evangelis Yeskiel, Pendeta Nathan, Contoh Antonius. ya, dan sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya dan jangan lupa doakan konten-konten podcast di tengah-tengah gereja kita. Sampai jumpa. Nah.